Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Umi Wahyu, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Malang, akan menampilkan video praktik coaching dalam ruang kolaborasi. Selamat menyaksikan. Ya. Selamat malam Bu Teta. Selamat malam, Bu Cindy. Bu Teta, jadi apa yang ingin Bu Teta bicarakan hari ini? Oh iya, kebetulan ya hari ini ketemu Bu Cindy, saya pengen cerita gitu ya, sesuatu tentang hari ini tentunya. Tentang masalah yang apa ya, saya hadapi. Itu berkaitan dengan tugas saya sebagai koordinator proyek P5 di sekolah. Nah ini kok masih ada apa ya, ada sesuatu yang belum pas gitu. Jadi ingin saya konsulkan gitu ya, inginnya itu berkaitan dengan pelaksanaan P5 yang dilaksanakan oleh eh, kolaborasi antara banyak guru gitu ya, sehingga nanti bagaimana sih kita ini menyusun kegiatan belajarnya, modulnya biar lebih efektif gitu. Intinya seputar itu. Baik Bu Teta, lalu tujuan Bu Teta yang ingin dicapai dari pembicaraan kita kali ini apa Bu Teta? Eh, Kalau saya sih ya ingin ini sih, apa kayak ada masukan atau ada istilahnya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Jadi gimana ya cara menyusun agar menyusun modul intinya ya, agar bisa dilaksanakan oleh semua guru intinya ya, yang mengajar P5 itu. Karena saya kan sebagai koordinator, tentu juga bertanggung jawab sebagai untuk mengkondisikan modulnya gitu ya. Sementara saya sendiri tidak mengajar P5 dan yang mengajar itu adalah guru-guru yang mendapat jam proyek sebanyak 42 guru untuk 12 kelas di kelas 10. Jadi kan intinya kami harus benar-benar punya kolaborasi gitu ya, dan pelaksananya pun ini sangat apa ya, kayak mepet gitu ya. Kita nggak perlu waktu lama, maksudnya tidak diterapkan di semester depan atau tahun depan tapi segera. Jadi kita sudah mulai melaksanakan ini, sekarang udah proyek satu, cuman proyek satu sudah hampir selesai, nanti ini akan berganti proyek 2 begitu kan. Jadi terus karena ini sesuatu yang baru di sekolah kami, jadi kami harus mengawali gitu ya, mengawali kemudian mempelajari dulu gitu ya, bagaimana cara-cara belum pernah kami lakukan. Itu ini. Oke, Bu Teta. Bu Teta, sebelumnya saya ingin tahu nih, di sekolah Bu Teta itu selama ini pelaksanaan proyeknya seperti apa, Bu Teta? Adakah kendala, Bu Teta? Pelaksanaannya sementara dilakukan setiap hari Kamis Jumat di jam proyek selama hari Kamis 6 jam pelajaran, Jumat 6 pelajaran. Kendala yang selama ini kami alami itu mungkin ini ya, karena berkaitan sama siapa yang membuat modul gitu mungkin, dan siapa yang melaksanakan gitu ya. Karena yang melaksanakan ini adalah guru yang bisa jadi guru yang berbeda yang membuat modul begitu. Oh, oke, jadi kendalanya seperti itu ya. Bu Teta merasakan bahwa kurang efektif ya karena yang menyusun modul dan yang melaksanakan atau menyampaikan modul itu ke siswa itu guru yang berbeda. Seperti itu ya, Bu Teta. Iya, bisa jadi guru yang sama bisa berbeda karena yang menyusun kan tidak semua, sedangkan yang mengajar 42 guru gitu ya. Iya. Seperti itu. Oke, Bu Teta. Kalau menurut Bu Teta, indikator keberhasilan pelaksanaan proyek dari P5 ini yang efektif itu seperti apa menurut Bu Teta? Kalau efektif ya berarti apa yang kita rencanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu mencapai sub elemen dimensi dari profil pelajar Pancasila itu, dan semua kegiatannya pun ini juga cocok gitu kan. Cocok artinya sesuai dengan kebutuhan siswa dan aset yang dimiliki sekolah. Iya. Nah, kita kan berarti perlu mendiskusikan intinya ya, perlu tidak bisa disusun sendiri karena ini adalah proyek yang dilaksanakan kolaborasi antar mapel tentunya. Nah, seperti itu.
Baik, Bu Teta. Selama ini dari skala 1 sampai 10, pelaksanaan proyek di sekolah Bu Teta itu, proyek P5 itu berada di posisi mana, Bu Teta? Ya, menurut saya sih di kisaran hampir 7 ya, sekitar ya 7 Hampir, lah paling nggak gitu ya. iya, 7. hampir 7 itu seperti apa, Bu Teta, gambarannya? Ya, kami sudah melaksanakan, misalnya kami sudah ada membuat perencanaan itu bersama gitu ya. Iya, Bersama, kemudian kami juga sudah melakukan istilahnya pengimbasan. Ini loh kegiatan yang akan dilaksanakan untuk besok dan sebagainya. Nah, hanya saja karena mepetnya waktu gitu ya, kami juga punya jadwal untuk istilahnya misalkan besok hari Kamis itu adalah pelaksanaan P5, hari Rabu kami mendiskusikan kegiatan untuk besok ini adalah ini, misalnya seperti itu ya. Hanya saja ada beberapa, karena saking banyaknya orang ya, 42 guru setiap hari Rabu itu banyak yang tidak datang misalnya, ada beberapa yang tidak datang misalnya, dan sehingga pelaksanaan di hari Kamis pun sehingga jadi kurang optimal gitu. Jadi mereka masih bingung dengan langkah-langkah yang akan dilaksanakan ketika pelaksanaan proyek gitu. Seperti itu. oke. Baik, Bu Teta. Lalu setelah dari adanya coaching ini, yang ingin ditingkatkan ke angka berapa? Tadi kan angka 7 sekarang posisinya. Nanti pengennya sampai angka berapa, Bu Teta? Paling tidak ya maksimal gitu ya. Kalau tidak maksimal paling nggak di 9 gitu ya. Karena kita kan Oke, masih belajar, pasti ada evaluasi dalam waktu dekat, paling nggak ya paling nggak baiklah ya 8 atau 9 begitu. oke. Karena kan 8 itu berkaitan dengan kompetensi yang eh, dimiliki oleh anak gitu kan ya. iya. Iya. Heeh. Baik, yang angka 9 itu yang ingin dicapai di angka 9 itu yang seperti apa, Bu Teta, gambarannya? Ya, gambarannya kami ini bisa menyusun modul yang tepat sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian sesuai dengan aset atau sumber daya yang ada di sekolah, serta melaksanakannya pun bisa pas. Kalau modulnya sudah pas gitu ya, kita sudah pas pelaksananya atau guru fasilitatornya ini menyampaikan ke siswanya juga bisa tepat sesuai dengan perencanaan. Begitu. Oke. Lalu apa nih rencana atau tindakan Bu Teta agar bisa mencapai dari tujuan Bu Teta itu tadi? Sementara yang masih saya pikirkan sih, yang mungkin meningkatkan apa ya, kolaborasi. Jadi kalau kemarin itu mungkin tiap hari Rabu begitu ya, tiap hari Rabu mungkin bisa dijadwalkan lebih khusus lagi. Kalau kemarin kan masih monggo Bapak Ibu kita koordinasi gitu ya. Nanti mungkin undangannya lebih resmi lagi. Memang harus lebih resmi, jadi kita membuat semacam kegiatan yang benar-benar ditujukan untuk perencanaan kegiatan proyek. Jadi rencananya saya pengen ada kayak semacam lesson study tapi khusus P5 gitu. Oke. Kira-kira siapa nih yang bisa bantu Bu Teta untuk melakukan aksi tersebut, Bu Teta? Tentunya saya perlu dukungan dari kepala sekolah gitu kan. Kepala Ya. sekolah, waka. Kalau saya sendiri, Bapak Ibu, ayo kita diskusi gini kan kurang gini ya, kurang greget. Tapi kalau misalnya ini sudah himbauan dari kepala sekolah atau waka dan menjadi jadwal yang rutin, mungkin kayaknya lebih efektif ya. Jadi seperti itu. Ada lagi mungkin Bu Teta selain KS sama Waka? Ya ini, semua guru fasilitator yang terlibat seperti itu. Dan juga mungkin karena ini proyek based learning gitu kan, kita Iya. juga perlu istilahnya nanti untuk kegiatan pembelajarannya perlu kayak mitra atau masyarakat ya yang bisa kita jadikan sumber untuk analisis analisis apa ya analisis masalah, bukan masalah, misalnya observasi sebagai narasumber istilahnya seperti itu. Oke, jadi ada dukungan kepala sekolah dan Waka, semua guru fasilitator P5 dan masyarakat sebagai sumber untuk pembelajaran gitu ya, Bu Teta. Ya. Baik, kira-kira kapan nih pelaksanaan aksi dari Bu Teta yang akan dilakukan? Karena mengingat proyek 1 akan segera berakhir di pertengahan Oktober, berarti untuk proyek 2 ini ya segera gitu ya, paling tidak dalam waktu paling cepat 1 minggu dari sekarang tuh udah mulai
membuat istilahnya perencanaan. Memang kami sebenarnya udah buat, cuman mungkin lebih lebih efektif lagi ya karena itu tadi terencana, terstruktur jadwalnya ya. Sehingga nanti pada hari H pelaksanaannya sudah siap digunakan. Oke, Dan jadi pada saat pelaksanaannya pun kan lesson study itu pasti ada setelah kita menyusun lesson plan, kita istilahnya untuk membicarakan siapa nih yang jadi guru model mungkin ya. Saya juga mungkin perlu atur ulang jadwal kayaknya ya. Karena iya. jadwal yang sekarang itu satu guru per jam ganti gitu. Karena untuk memenuhi jumlah jam di Dapodik gitu kan ya. Jadi memang jam proyek itu satu mapel satu JP. Tapi kayaknya kurang efektif. Nah ini saya punya pikiran kalau dari lesson study kan harus ada guru model, harus ada observer gitu ya. Jadi Iya. kalau misalnya dibuat tim teaching misalkan ya, tim teaching berarti kan saya harus jadi yang tadinya bergantian ngajar gitu ya, misalnya di kelas 10.1, 10.2 si A dan si B gitu ya. Ini kita mampatkan misalnya. Jadi nanti ada guru lain yang tidak sedang mengajar bisa jadi observer. Jadi si A ini bisa 2 JP misalnya, tapi di observer guru yang tidak mengajar dan sebagainya. Tapi itu juga masih perlu ini sih eh, koordinasi dengan staf yang membuat jadwal gitu. Oke. Sepertinya rencananya keren sekali nih Bu Teta. Ya, ada dukungan KS ya sama Waka ini memang penting sekali. Ya karena ini kegiatan ya ada hubungannya dengan kurikulum, dengan kegiatan belajar siswa gitu. Dia iya. Kemudian Bu Teta kan ingin atur ulang jadwal juga ya Bu Teta. Semoga ini ya, semoga lancar nanti Iya, kalau rencananya Bu saya Teta. bayangkan tuh kayak ribet gitu. Tapi ya semoga ya. Iya, tapi kalau Bu Teta itu apa kolaborasi dengan banyak orang, kemungkinan nggak akan seribet yang Bu Teta bayangkan. Semoga. Iya. Baik Bu Teta, dari perbincangan kita kali ini apa nih yang Bu Teta dapatkan? Yang saya dapatkan ya ada beberapa alternatif solusi ya yang tadinya mungkin saya cuma masih kebayang gimana caranya nyusun ini bersama tapi ini waktunya lebih runtut dengan adanya lesson study. Jadi kan lesson study itu gambarannya kayak dulu-dulu kami pernah sih melaksanakan lesson study tapi itu untuk misalnya ketika tim MGMP kecil atau tapi kan sudah banyak formasi yang ganti gitu ya Bapak Ibu guru yang mengajar tuh udah banyak yang ganti dan kami seringnya yang ajak itu kalau ada mahasiswa PPL gitu ya pasti ada lesson study. Nah kenapa tidak kita terapkan juga untuk pembelajaran kita yang memang kepentingannya untuk kelas besar waktunya mendadak. Jadi kalau dipikir bersama saya rasa kan lebih ketemu gitu ya daripada satu kepala mikir gitu kan. Ini kalau Iya, berkolaborasi kan lebih lebih enak gitu ya. Berkaitan iya, juga terlibatan banyak orang tadi. P5 itu kan diajarkan oleh guru dari berbagai mapel gitu. Kita belajar bersama biar lebih cepat intinya tuh. iya. Oke Bu Teta, dari pembicaraan kali ini, nanti saya tunggu ya Bu Teta, 1 minggu lagi menuju proyek P2 katanya ya, nanti kalau sudah selesai pelaksanaan rencananya, saya tunggu kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya juga penasaran dengan hasilnya nanti Ya dari semoga solusi ya. yang ya. Baik Bu Teta, ada lagi Bu Teta yang ingin disampaikan ke saya? Eh, mungkin sementara masih itu. Jadi ada setidaknya dari apa ya dari obrolan kita itu ada pencerahan gitu kan ya. Ada pencerahan yang tadinya mungkin masih belum ya sudah tergambar tapi belum jelas gitu. Terima kasih Bu Cindy untuk pertemuannya menyempatkan waktu di hari ini gitu ya di hari ini di waktu ini sehingga ada ada solusi yang mungkin bisa lebih baik untuk saya terapkan. Saya coba untuk terapkan gitu. Jadi yang Iya, nantinya kita bisa sama-sama untuk perbaikan dalam proses pembelajaran P5 di sekolah saya. iya. Sama-sama Bu Teta, terima kasih juga sudah berbagi pengalaman dengan saya. Ya, terima kasih kembali.